Halo, halo selamat pagi anak-anakku kelas 7A, 7B, 7C. Halo, bisa dengar suara Miss Diani? Bisa, Miss. Ya, terima kasih Meta. Halo Jen. Halo anak-anak semua. Bisa dengar suara Miss Diani? Hanya Meta nih yang beri responnya dengan Jen. Terima kasih. Bagaimana anak-anakku yang lain bisa dengar suara Miss Diani? Sudah selesai istirahatnya ya? Oke, halo Ben, terima kasih untuk responnya. Quincy, ya, terdengar dengan jelas ya. Baik, kita akan melanjutkan hari ini untuk pelajaran tematik kita ya. Tadi anak-anakku sudah mendapatkan informasi dari guest teacher, dari guru tamu kita, dari Miss Woni ya, mengenai ekoenzim ya, akan menambah wawasan anak-anakku bagaimana cara menangani permasalahan lingkungan di sekitar kita ya, pencemaran lingkungan ya. Jadi sesuai dengan tema kita di minggu tematik ini di grade 7 bahwa tema kita adalah ide kreatif penyelesaian masalah pencemaran lingkungan. Jadi dari penjelasan yang tadi disampaikan oleh Miss Woni mengenai ekoenzim ya, berarti kita sudah mulai menambah pengetahuan kita bagaimana sih cara kita untuk menanggulangi permasalahan pencemaran lingkungan. Salah satunya yang disampaikan tadi adalah dengan membuat ekoenzim. Ya, jadi seperti kita ketahui sampah-sampah yang menumpuk di TPA ternyata paling banyak berasal dari sampah rumah tangga, di mana kita selalu dalam kegiatan kita di rumah ternyata menghasilkan banyak sekali sampah, baik itu sampah organik maupun anorganik. Kalau semakin lama menumpuk dan dibiarkan, maka ini akan mencemari lingkungan dan merugikan lingkungan sekitar kita. Dan kalau kita tidak menjaganya, kalau kita tidak memikirkan cara untuk menanggulanginya, maka kita tidak bisa mengembalikan keadaan lingkungan kita menjadi bersih ya, tidak bisa mengembalikan keadaan lingkungan kita seperti semula ya, karena untuk pemulihan lingkungan itu memerlukan waktu yang sangat lama, bertahun-tahun lamanya. Dan kalau dibiarkan menumpuk sampah-sampah tersebut baik anorganik ataupun organik, itu akan merugikan kita juga. Ya. Nah, tadi sudah dipaparkan salah satu solusinya adalah dengan membuat cairan yang berguna, sangat bermanfaat, yaitu ekoenzim. Ya anak-anak ya, anak-anak sudah sangat jelas dipaparkan di sana, dan juga ada tayangannya, bagaimana cara membuatnya, bagaimana sampai memanennya ya. Sudah Miss Yani share juga di grup, bisa dilihat kalau anak-anakku memang berkeinginan ya, oh saya perlu nih melakukannya untuk di lingkungan rumah saya. Itu bisa dilihat kembali tahapan-tahapan mengerjakannya, kemudian sampai pada akhirnya memanen. Ya, tentu saja untuk alat-alatnya, bahan-bahannya itu mudah didapat. Apalagi kita memanfaatkan atau mengolah sampah rumah tangga, yaitu dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Itu setiap hari kita mendapatkan sampah buah-buahan dan juga dari sayur-sayuran. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Jadi tinggal kita melakukannya untuk mengolahnya menjadi cairan yang sangat bermanfaat. Sangat banyak manfaatnya, tadi juga sudah dijelaskan untuk bisa dijadikan sebagai campuran untuk hand sanitizer ya, dan juga bisa digunakan sebagai campuran untuk membasmi hama ya, campuran untuk membersihkan ruangan di sekitar kita, dicampurkan ya, kemudian bisa juga untuk membersihkan gigi gitu ya, kemudian bisa juga untuk digunakan sebagai sampo, sabun ya, yang ramah lingkungan ya, dimana kita ketahui setiap hari juga kita harus menggunakan sampo untuk menyuci rambut kita dan juga menggunakan sabun untuk mandi ya. Kalau setiap harinya kita menggunakan zat-zat kimia itu yang akhirnya nanti menjadi limbah juga ya, yang harus dibuang ke lingkungan sekitar,
Kalau tidak ditanggulangi, maka akan merugikan lingkungan sekitar kita. Jadi kita yang harus sekarang mengambil bagian untuk bisa mengolahnya. Ya, oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan untuk mengisi lembar kerja. Oke ya, mengisi lembar kerja, disiapkan lembar kerjanya anak-anak. Oke. Untuk hari ini, kita menyelesaikan tahap yang keempat. Ya, sudah disiapkan lembar kerjanya? Tunggu dulu, Miss Yani, lihat dulu. Siapa yang sudah disiapkan reaction thumbs up? Oke, Nima sudah. Ya, Quincy sudah. Valerie, ya. Rina, Rena, iya. Anak-anak siapkan lembar kerjanya ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan untuk pengisi tahap yang keempat mengenai pengembangan solusi. Produk apa yang akan anak-anakku buat sebagai solusinya? Ya, sudah mengetahui permasalahan lingkungan. Ya, anak-anakku sudah mengangkat satu permasalahan lingkungan. Ya, kemudian anak-anakku merencanakan untuk ide kreatifmu menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, nah dalam pengembangan solusi ini, anak-anakku diminta untuk menjelaskan produk yang akan anak-anakku buat, kemudian dicantumkan, ya. Di sini menganalisis produk, dicantumkan untuk internalnya kekuatan dari produk yang anak-anakku akan buat, ya, yang direncanakan. Ini disampaikan apa sih kelebihan dari produkmu itu, ini dijelaskan. Kemudian apa sih yang menjadi kelemahannya produkmu itu, ini juga dijelaskan. Nah, kemudian mengenai peluang, ya. Peluang seperti juga tadi disampaikan, ya, dalam peluang ini anak-anakku bisa melihat, oh ini nantinya bisa membantu orang di sekitar kita. Dari produk yang saya hasilkan ini bisa membantu orang di sekitar kita, dan pada akhirnya nanti dari peluang ini anak-anakku bisa dengan mengembangkan ide ini, anak-anakku bisa membuka lapangan kerja untuk kedepannya. Ya, kemudian ini juga perlu dipikirkan ancaman, artinya persaingan dengan produk-produk yang sudah ada. Ini untuk mengisi tahap yang keempat. Contoh ini ya, contoh ya. Dijelaskan di sini. Menjelaskannya itu dalam bentuk kalimat untuk pengembangan solusi. Jadi dijelaskan sejelas-jelasnya dalam bentuk kalimat supaya pada saat nanti di hari Jumat besok, ya, sesuai dengan jadwal, ya, jadwalnya adalah communicating atau mempresentasikan lembar kerja yang sudah anak-anakku selesaikan dari hari yang pertama sampai dengan hari ini. Ya. Jadi mulai tuliskan dalam bentuk kalimat supaya nanti saat presentasi di hari kelima besok, di hari Jumat besok, anak-anak bisa menjelaskannya. Jadi mulai tuliskan dalam bentuk kalimat. Jangan hanya menyampaikannya, misalkan pengembangan solusi produk. Saya mau membuat, contoh aja ya, saya mau membuat karet rambut dari kain perca, hanya itu saja. Tapi harus dilengkapi dengan kalimat, ya. Contoh, adapun produk yang direncanakan. Ini contoh saja ya. Adapun produk yang direncanakan untuk solusi penyelesaian pencemaran lingkungan akibat limbah organik rumah tangga. Nah, ini kan permasalahan, contoh dari permasalahan yang diangkat adalah limbah organik rumah tangga seperti limbah sayuran dan buah-buahan. Contoh ya. Adapun produk yang direncanakan untuk solusi penyelesaian pencemaran lingkungan akibat limbah organik rumah tangga adalah mengolah limbah organik berupa limbah sayuran dan buah-buahan menjadi cairan sejuta manfaat. Itu contoh.
Misalkan begitu. Cairan sejuta manfaat. Maksudnya cairan sejuta manfaat itu apa? Apakah manfaatnya? Ya, untuk cairan sejuta manfaat. Ini apakah manfaatnya? Kekuatannya. Dilihat dari karena dikatakan sebagai cairan sejuta manfaat. Nah, ini kan Miss ini hanya memberikan contoh. Nanti anak-anakku bisa kembangkan dengan produk yang anak-anakku rencanakan untuk solusi dari permasalahan lingkungan. Ya, sesuai dengan apa yang sudah anak-anakku rencanakan. Oke ya. Nah, analisis produknya tentu saja produk yang dihasilkan itu ada kelemahannya, kemudian ada kekuatannya, ada kelebihannya, ini dijelaskan. Misalkan, contoh, cairan sejuta manfaat. Karena dia memiliki sejuta manfaat, berarti manfaatnya lebih dari satu dan manfaatnya sangat banyak. Contoh untuk cairan sejuta manfaat ini, karena bahan yang diperolehnya sangat murah, ya, di mana di dalam membuat cairan sejuta manfaat itu hanya membutuhkan limbah sayuran dan buah-buahan, dan hanya ditambahkan dengan molase atau gula merah, gula tebu. Ya, sebetulnya untuk gula tebu, gula merah itu bisa juga diperoleh dari limbah pabrik gula. Ya, bisa dimanfaatkan ya. Sehingga di sini kekuatannya bisa dikatakan yang pertama adalah harga bahan dan alat murah dan mudah didapat. Nah, ini salah satu contoh. Selain itu, apalagi karena ini merupakan cairan sejuta manfaat, ya, tadi sempat dijelaskan mengenai salah satu manfaatnya dapat digunakan sebagai campuran untuk hand sanitizer. Nah, ini contoh. Apalagi kemudian bisa digunakan sebagai campuran pembersih lantai. Oke, ini salah satu contoh. Ya, anak-anak bisa dipahami untuk pengisiannya? Bisa? Nah, anak-anakku bisa sambil mengerjakannya sekarang. Ya, sambil mengerjakannya sekarang, sambil anak-anakku melihat penjelasan Miss ini, sambil anak-anakku mengerjakan. Ya, jadi anak-anakku bisa bertanya, Miss, saya belum paham yang ini. Kita bahas sekarang. Miss, saya belum paham yang ini. Kita bahas sekarang. Tapi ingat, gunakan kalimat. Supaya nanti anak-anakku saat presentasi besok lebih mudah menjelaskannya. Bisa ya? Miss ini mau tanya dulu nih, untuk produk dan analisis produk, apakah anak-anakku paham? Yang barusan Miss ini jelaskan sedikit, bisa? Sekarang anak-anakku buka filenya, anak-anakku sambil mengerjakannya juga. Miss ini mengerjakan, anak-anakku juga mengerjakan. Sesuai dengan idemu. Jangan bergantung dari sama Miss ini, enggak. Ya, ide kreatif anak-anak. Jangan takut salah, tuangkan dulu ide kreatifmu. Ya, oke? Silakan buka filenya, ya anak-anak. Miss Diani, ya, bagaimana? di produk itu kita cuma menjelaskan produk kita menggunakan kalimat aja kan, Miss, bukan cara membuat produknya. Oh, belum cara membuat produknya belum, hanya produknya dulu, ya, oke? Ya, thank you Meta. Ada lagi? Baik, Miss Diani. Iya, ada lagi pertanyaan? Anak-anak tunggu sebentar ya, kalau di kolom chat Miss ini perlu waktu nih. Oh, ada pertanyaan dari Nima. Miss, besok presentasi membuat produk atau hanya lembar kerja, Nak? Baru perencanaanmu, ya, bukan langsung hasil produk. Lembar kerja yang sudah anak-anakku kerjakan dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 sampai tahap 5. Oke? Saya pertanyaan dari Diva. Iya, mengerjakan
iya Diva, mengerjakan tahap yang keempat sekarang. Oke ya, anak-anak silahkan buka lembar kerjamu. Di sini berikan contoh di sini. Baik, bisa terlihat ya, produknya anak-anakku jelaskan produkmu itu ya dengan kalimat supaya nanti saat presentasi guru dan teman-teman yang mendengarnya paham maksud dari produk yang akan anak-anakku buat, yang akan anak-anakku rencanakan, yang merupakan solusi menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungannya pun beragam ya anak-anak, tergantung dari apa yang anak-anakku sudah temukan untuk permasalahannya. Satu permasalahan dari sekian banyak identifikasi masalah yang anak-anakku tuliskan di lembar kerja tahap 1 yang sudah dijelaskan Mr. Ronald. Oke ya. Nah, sekarang di tahap yang keempat ini, satu produk yang anak-anakku selesaikan akan anak-anakku rencanakan untuk pengembangan solusi dari permasalahan lingkungan tersebut. Ya. Oke, sudah. Ini kekuatannya karena sejuta manfaat. Miss, ini lanjutin lagi nih, ada banyak nih. Apalagi ya, dapat digunakan sebagai campuran sampo. Contoh, ini contoh saja. Oke. Atau bisa juga, oh saya mau bikin sampo yang ramah lingkungan. Nah, ini bisa juga ya. Dapat digunakan sebagai campuran pembersih, oh bukan, sabun pencuci piring. Pencuci piring. Apalagi kelebihannya, kekuatannya? Dapat digunakan obat pembasmi hama. Campuran. Nah, banyak hal yang bisa ditemukan. Oke? Siapa yang sudah menyelesaikannya? Sudah mengerjakannya untuk produk dan analisis produk, bagian kekuatan dari produk itu? Ya, Michelle sudah, mantap. Belum, Miss. Belum, ya. Boleh silahkan mulai kembangkan idemu pelan-pelan, Nak. Masih ada waktu selama 1 jam ke depan untuk menyelesaikannya. Oke. Brina, sudah, Nak? Belum, Miss. Belum, iya. Semangat anak-anak. Michelle sudah. Nima? Oh, Miss. Ya, bagaimana Diva? Kekuatan internal tuh maksudnya ke apa ya? Kayak manfaat gitu, Miss? Iya, kekuatan dari produkmu bisa dilihat dari manfaatnya. Kekuatan dari produk yang Diva akan buat. Diva rencananya mau membuat apa, Nak? Tong sampah, Miss. Tadi soalnya Diva bingung internal tuh kayak gimana gitu loh. Kekuatan dari produkmu secara internal. Produknya itu kelebihannya. Oke ya. Sudah? Ada lagi? Untuk Ben, halo, bisa dengar suara Miss Yeni? Oh ya, Miss. Iya, bagaimana Ben? Sudah menemukan? Sudah. Sudah, iya. Diketikkan langsung di LK-nya ya. Saat ini kita langsung mengerjakannya. Iya, Miss. Iya. Hana, halo Hana. Kemarin Miss Yani dengar informasi kalau Hana akan membuat kertas daur ulang, betul ya, Nak? Iya, Miss. Masih tetap itu produknya? Iya, Miss. Masih. Oke, silahkan dikembangkan. Sekarang dilanjutkan kekuatan dari produknya Hana apa? Oke, sudah. Di sini mau bertanya dulu, apakah anak-anakku paham maksud dari kekuatan untuk produk
yang di bagian analisis produk. Artinya kelebihan produkmu dibandingkan dengan produk yang lain. Misalkan nih, membuat tempat sampah. Tempat sampah kan sudah ada nih banyak. Ya kan? Sudah ada. Nah, perencanaanmu membuat tempat sampah. Apa kelebihan tempat sampahmu dibandingkan dengan tempat sampah yang sudah ada? Fungsinya sama tempat sampah itu ya, sebagai tempat untuk membuang sampah, menampung sampah. Ya, jadi bahkan kita sudah mengetahui ada pengelompokan untuk membuang sampah. Ada tempat sampah khusus untuk membuang sampah plastik. Ada tempat sampah khusus untuk membuang sampah organik. Sudah banyak macam tempat sampah. Nah, sekarang mulai pikirkan, mulai berinovasi. Tempat sampah yang anak-anakku buat itu berbeda dengan tempat sampah yang lain. Apa kelebihannya? Itu dipikirkan lagi. Ya. Nah, kemudian satu hal lagi ya, misalkan nih contoh yang lainnya. Saya mau membuat merencanakan membuat ikat rambut. Ya, kemarin di sini sempat dengar informasi juga dari anak-anakku ada yang mau membuat ikat rambut dari kain perca karena mamanya ada garmen nih. Jadi ada sampah-sampah kain-kain perca, sisa-sisa kain perca. Nah, ini dimanfaatkan, diolah kembali menjadi karat rambut. Nah, kalau dilihat karat rambut sudah banyak nih ada di pasaran. Nah, memang sudah menjawab untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan. Ada ide untuk ide kreatif menyelesaikan permasalahan lingkungan. Nah, sekarang mulai dikembangkan lagi idemu ini. Apa sih perbedaan karat rambut dari kain perca yang anak-anakku sudah rencanakan? Bedanya apa nih sama kain karet rambut yang ada di lingkungan sekitar yang sudah terjual? Bagaimana caranya supaya karat rambut yang saya hasilkan ini memiliki keunikan yang berbeda dibandingkan dengan karat rambut yang sudah ada. Nah, itu termasuk dari kekuatan produk. Ya, saya buatnya berbeda loh dari karat rambut yang sudah ada. Iya, apa bedanya? Itu ditampilkan, ditonjolkan, ditunjukkan, dijelaskan. Itu termasuk dari kekuatan dari produk yang anak-anakku rencanakan. Bisa dipahami? Saya perlu waktu lama untuk memikirkan apa ya yang menjadi, iya, kita punya waktu, Nak. Silahkan mulai dipikirkan mulai sekarang. Ya, oke ya. Di sini rasa anak-anakku kreatif nih semua nih. Oke ya. Baik, kemudian contoh yang lain lagi nih. Misalkan saya ingin membuat penyaring air. Ya, di hari Rabu kemarin sudah sempat anak-anakku mendengarkan informasi tentang penanggulangan pencemaran lingkungan. Salah satunya membuat penjernih air. Penjernih air yang sederhana saja. Nah, itu sudah diinformasikan bahan-bahannya, ya, bahan-bahannya untuk membuat penyaring air sederhana. Nah, itu anak-anakku bisa inovasikan. Bahan-bahan yang digunakan. Jadi tampak berbeda dengan penjernih air yang sudah ada. Secara sederhana saja. Ya, ditampilkan apa sih kekuatan dari penjernih air yang anak-anakku rencanakan. Tuh ya. Oke, bisa dipahami untuk kekuatan produk. Halo anak-anak, beri reaction thumbs up. Iya. Nima dan Meta saja. Anak-anakku yang lain bagaimana? Masih bingung ya? Jen sudah, Ben sudah. Ya, terima kasih. Oke, anak-anak silakan
Mungkin anak-anak lebih banyak mengeksplor ya. Bisa dilihat contoh saja, lihat dari sumber-sumber lain. Lihat bagian keterampilan, misalkan cara membuat karet rambut. Dilihat lagi, atau anak-anakku bisa istilahnya cari fenomena-fenomena yang ada, permasalahan-permasalahan yang ada. Misalkan tren saat ini apa ya, model karet rambut yang seperti apa yang tren yang saat ini. Atau banyak permintaan, dilihat dari jenis karet rambut, permintaan yang seperti apa yang diminati oleh anak-anak remaja saat ini. Apa yang tren saat ini di lingkungan anak-anak remaja? Model karet rambut seperti apa? Nah, itu bisa menjadi peluang juga untuk membuat karet rambut yang anak-anakku buat, walaupun dia dari kain perca, ya, yang merupakan limbah juga sebetulnya, yang merupakan sampah juga, itu terlihat lebih menarik dihubungkan dengan tren saat ini. Saya, oke ya anak-anak. Oh iya, oke, Erika bertanya nih, Miss bisa jelaskan yang bagian ancaman? Wih, sudah bagian ancaman nih. Sebentar ya. Baik, ancaman. Ya, Miss ini baru menjelaskan bagian kekuatannya. Nah, ini kelemahannya. Berarti sudah paham ya? Kalau sudah, Miss tolong bagian ancaman. Sebentar. Kelemahannya dulu, sebentar nih. Supaya nggak terlewatkan. Kelemahan produk. Nah, misalkan nih. Iya. Kelemahan produk. Walaupun kekuatannya harganya murah, mudah didapat, karena hanya memerlukan molase dan limbah sayuran dan buah-buahan, itu saja yang perlu dipersiapkan, dan juga banyak manfaatnya. Ternyata ada kelemahannya juga. Tadi sempat disampaikan nih sama Miss Poni, ya, kelemahannya. Kalau dari aroma, nah ini dilihat ya, karena dia hasil fermentasi, ya, juga aromanya itu seperti baunya kurang sedap gitu ya, bukan seperti lagi, memang baunya kurang sedap ya. Jadi ini bisa dituliskan sebagai kelemahannya. Baunya kurang sedap. Baunya kurang sedap. Nah, ini kelemahannya. Salah satu kelemahannya. Baik, kemudian peluang. Nah, ini. Karena dilihat dari peluangnya, karena manfaatnya sangat banyak, ya, karena ini disebut cairan sejuta manfaat, karena manfaatnya sangat banyak, ya, berarti anak-anakku kalau menggunakan cairan sejuta manfaat ini, berarti anak-anakku sebetulnya bisa menghemat biaya, ya, karena menghemat biaya karena saat ini kita selalu menggunakan hand sanitizer, berarti kita sudah menghemat biaya untuk membeli hand sanitizer. Ya. Nah, karena kita sering menggunakan pembersih lantai berbahan kimia, kita juga menghemat biaya ya untuk membeli pembersih lantai. Ya, jadi lebih hemat biaya. Ya. Kemudian sama halnya untuk sampo dan sabun pencuci piring, ya, kita mulai menghemat dalam pengeluaran. Karena menghemat dalam pengeluaran ini, dan anak-anakku bisa menghasilkan cairan sejuta manfaat, ya, inilah menjadi peluang untuk menciptakan sampo yang ramah lingkungan. Miss, Iya.
Kalau Gimana? peluang itu gimana ya, Mas? Membuat sampo yang sebentar, yang ramah lingkungan. Nah, ini salah satu peluangnya. Untuk peluang ya, ini sedang menjelaskan peluang. Ya. Ya. Jadi untuk cairan sejuta manfaat ini bisa digunakan untuk membuat sampo yang ramah lingkungan. Jadi sebetulnya bisa membuat suatu lapangan kerja nantinya ya. Walaupun anak-anak masih remaja, sebetulnya ini merupakan suatu peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan membuat sampo yang ramah lingkungan. Tidak harus menjual untuk hasilnya, tetapi untuk hasil yang dibuat tersebut bisa dibagi-bagikan kepada orang lain supaya kita bersama-sama menerapkan kegiatan yang benar-benar menyelamatkan lingkungan kita. Ini menjadi peluang. Ya, membuat sampo yang ramah lingkungan. Membuat produk yang ramah lingkungan. Miss, Ya. Gini Miss, Diva rada bingung. Hmm. Peluangnya tuh bukannya sama kelebihannya ya? Atau ini kayak digunain aja? Kalau kelebihan dari keunggulan dari produkmu, kalau peluang artinya peluang itu bisa untuk menghasilkan income, bisa untuk menghasilkan istilahnya bisa menjual gitu ya Nak ya, punya daya jual. Oke, Miss. Punya daya jual. Peluang untuk berbisnis itu contohnya. Oh, saya mau menjual produk saya nih nantinya ke depannya. Supaya saya bisa menghasilkan, menambahkan uang saku, itu contohnya saja. Jadi kalau sudah terbiasa dari masa remajamu, ya melihat peluang untuk menghasilkan suatu produk yang nantinya digunakan oleh orang lain, ke depannya nanti anak-anak bisa membuka lapangan kerja dan merekrut orang-orang ya yang memerlukan suatu pekerjaan. Itu untuk jangka panjangnya. Itu maksudnya peluang. Bisa dipahami? Miss, Iya. Saya sedikit bingung yang di bagian produk, Miss. Yang di produk itu dikasih kalimat apa? Produk. Oh, Iya. oke. Untuk produk yang ini, Excel tinggal menyampaikan saja produk apa yang Excel rencanakan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan yang Excel hadapi. Sampaikan dalam bentuk Oke. seperti contoh berikut. Ya, sudah ada lagi. Tunggu sebentar. Hana menjawab, Miss kalau peluangnya cuma satu tidak apa? Iya, bisa Nak. Ada peluangnya. Oke. Miss, boleh jelasin lagi nggak yang ancaman? Oke, ancaman. Oh iya, tadi juga ada yang menanyakan ancaman, Miss ini belum sampai situ. Ya, oke. Untuk ancaman. Nah, untuk ancaman ini mengenai ancaman ini berhubungan dengan saingan ya, persaingan. Ini contohnya nih, kalau misalkan membuat sampo yang ramah lingkungan. Nah, tadi dikatakan untuk cairan sejuta manfaat ini aromanya, baunya ini yang kurang sedap. Ya, jadi untuk membuat sampo yang ramah lingkungan, ini aromanya yang kurang sedap, ini akan bersaing dengan sampo-sampo yang berbahan kimia yang memiliki aroma yang wangi. Itu yang menjadi ancaman buat produk kita. Ya, jadi ini ya yang menjadi ancaman, salah satu ancaman bersaing dengan produk sampo berbahan kimia
dengan aroma, berbagai macam aroma yang wangi. Macam aroma. Ya, ini contoh. Contoh ya. Oke, sudah. Ancaman. Jadi adanya suatu persaingan produk yang lain. Jadi terlihat, wah, saya mau buat sampo dari cairan sejuta manfaat ini, tapi kalau dilihat aromanya kalah bersaing dengan sampo-sampo yang berbahan kimia. Oke, bisa dipahami? Sambil mengerjakan anak-anak ya. Sudah terjawab pertanyaannya Meta ya. Kemudian tadi ada yang bertanya di room chat juga mengenai ancaman Kelvin. Kemudian Erika. Ancaman. Oke, sudah? Ada lagi pertanyaan? Sebentar. Miss, yang ancaman itu harus tulis berapa, Miss? Tergantung dari yang Meta dapatkan. Menurut Meta ada berapa ancaman? Kalau cuma satu ancamannya, tuliskan satu. Kalau dapat lebih dari satu, bisa tuliskan lebih dari satu. Tidak selalu sama. Ya? Oke ya? Baik, Miss. Iya. Ada lagi? Sebentar, misalnya lihat di room chat dulu. Oke. Baik, selanjutnya. Promosi produk. Nah, ini ada yang bertanya nih. Ya, sekarang bagian promosi. Promosi produk. Nah, sekarang teknologi semakin maju ya. Canggih ya anak-anak ya. Sekarang ada IG, medsos yang rame selalu ya. Kemudian WA ya. Anak-anakku bisa promosikan produk. Contohnya saja ada pun produk yang akan saya rencanakan. Saya rencanakan akan dipromosikan melalui IG, WA, contoh saja ya, atau media sosial lainnya. Nah, ini contoh nih, promosi produk. Ada lagi? Berarti kayak tulis kita mau promosiin di mana gitu ya, Miss? Iya, nah, bagaimana cara Meta mempromosikan produk yang Meta rencanakan? Yap. Ada lagi? Sudah? Bisa sambil mengerjakannya ya. Miss, boleh nggak tadi lihat word-nya, Miss, tentang promosi produk? Ya. Sudah? Adapun produk yang saya rencanakan akan dipromosikan melalui IG, WA, atau media sosial lainnya. Oke, sudah terlihat ya? Contoh. Sudah, Miss. Iya, oke, semangat. Baik, ada lagi?
Adakah lagi untuk promosinya? Nah, karena ini adalah yang di sini contohkan cairan sejuta manfaat, untuk promosinya melalui IG, WA, atau media sosial lainnya, juga menonjolkan, apa ya, bukan menonjolkan, menginformasikan pada media sosial bahwa produk ini mendukung program pemerintah. Nah, ini kan sempat disampaikan tadi ya, mendukung program pemerintah. Sempat disampaikan oleh guru tamu. Mengenai cairan sejuta manfaat ini mendukung program pemerintah untuk melaksanakan penyelamatan lingkungan, mencegah globalisasi. Nah, ini salah satu contohnya. Go green gitu ya. Ini mengenai promosi produknya. Jadi melalui IG, WA, media sosial menginformasikan bahwa produk ini mendukung Go Green, mendukung program pemerintah. Oke, sudah? Bisa dipahami anak-anak untuk tahap 4 pengembangan solusi. Dari pengembangan solusi, menjelaskan tentang produk, kemudian menganalisis produk ini, menyampaikan kekuatan dari produk yang anak-anak rencanakan, kemudian kelemahan dari produk yang sudah direncanakan, kemudian peluangnya dari produk yang sudah direncanakan, kemudian ancaman dari produk yang sudah direncanakan, dan yang terakhir promosi produk. Oke ya, dilengkapi kalimatnya di sini supaya nanti bisa menjelaskan saat presentasi. Adapun, sebentar. Adapun kekuatan dari produk yang direncanakan adalah sebagai berikut. Nah, ini contoh kalimatnya ya. Dilengkapi ya anak-anak ya. Kemudian selanjutnya ini juga adapun kelemahan dari produk yang direncanakan adalah sebagai berikut. 1, baunya kurang sedap. Yang kedua, kurangnya pengalaman karena dia baru pertama kali. Ya, karena baru pertama kali mendengar informasi dari guest teacher mengenai cairan sejuta manfaat. Di sini kelemahannya kurangnya pengalaman untuk membuat cairan sejuta manfaat. Nah, ini bisa menjadi kelemahan. Oke, sudah? Baik. Lengkapi lagi dengan kalimat anak-anak ya. Eksternal, peluang.
membuat lapangan kerja untuk menghasilkan sampo yang ramah lingkungan. Contoh. Dengan menggunakan cairan sejuta manfaat. Oke, sudah. Ancaman. Bersaing dengan produk sampo berbahan kimia dengan berbagai macam aroma yang wangi. Promosi produk. Adapun produk yang saya rencanakan, adapun produk yang direncanakan akan dipromosikan melalui IG, WA, atau media sosial lainnya. Menginformasikan pada media sosial bahwa produk ini mendukung program pemerintah. Nah, untuk tahap 4, lembaran tahap 4 sudah diselesaikan. Bagaimana anak-anak, sudah selesaikah yang anak-anakku kerjakan? Oh, Nima sudah. Mantap, Nima. Michelle sudah, Meta sudah, oke. Brina, bagaimana? Ini masih yang nomor 4 nih. Iya, masih tahap 4. Brina, yang tahap 4 bagaimana, Nak? Belum selesai, nih. Belum, oke, diselesaikan dulu. Rena? Halo Rena, bagaimana untuk Rena? Saya sedikit lagi, Miss. Oke, semangat, Nak. Anak-anak jangan takut salah ya, dicoba dulu, kembangkan dulu idemu. Ya. Temira, halo, bagaimana Temira? Saya sudah, Miss. Sudah, mantap. Baik, kemudian Brilia, halo Brilia. Bagaimana untuk tahap 4? Apakah ada kendala? Nggak ada, Miss. Oke. Untuk Diva sudah? Miss, Iya, bagaimana? Miss, Iya, ya Nak. boleh share screen sebentar aja. Oke. Yang apa? Eksternal. Yap. Yang ini. Peluang. Bukan eksternal. Iya, ini. Eksternal. Ini hanya contoh ya. Hanya contoh anak-anak. Bukan harus sama ya. Oke, ada lagi. Baik. Sudah. Bisa lanjut untuk tahap yang kelima? Bisa, Miss. Bisa. Wah, Meta, mantap Meta. Anak-anak bisa lanjut ke tahap 5? Bisa, Miss. Sudah selesaikah? Atau masih Miss nanti dulu? Belum, Miss. Ya, bagaimana Ben? Saya belum. Oh, belum. Iya. Semangat Ben, semangat. Anak-anak, kalau anak-anak perlu waktu untuk menyelesaikannya, Miss nggak bisa langsung sekarang, saya masih memikirkannya. Saya masih perlu browsing internet lagi. Saya masih perlu explore lagi. Silakan, ya. Tapi Miss Yeni mau menjelaskan hari ini mengenai pengisian tahap 5 dan tahap 4 dan 5. Ya. Besok anak-anakku mempresentasikan lembar kerja tahap 1 sampai dengan tahap yang kelima. Jadi kalau masih perlu waktu, masih ada waktu nanti sore lagi untuk menyelesaikannya. Tapi jangan sengaja ditunda dulu, nanti aja masih ada besok, nggak seperti itu ya. Maksudnya dikerjakan sekarang, dipikirkan sekarang, tapi masih perlu untuk menambah informasi lagi. Mau explore lagi, silakan. Ya, oke ya. Baik, sekarang kita lanjutkan.
lanjutkan untuk tahap yang kelima. Nah, untuk tahap yang kelima, ini mengenai refleksi dalam kegiatan. Merefleksi di dalam kegiatan, ada pengalaman belajar dan pengembangan karakter. Oke, Miss Yani mau bertanya dulu nih sama anak-anak. Menurut anak-anak berat nggak sih atau menyenangkan atau bagaimana selama mengikuti pembelajaran tematik ini? Disampaikan aja, nggak apa-apa. Jangan takut salah. Yang anak-anakku alami. Kalau memang benar-benar fokus mengikuti dari awal sampai akhir ya. Lain halnya memang hari pertama memang tidak ikut, hari kedua memang tidak ikut, baru ikut hari ketiga. Jadinya di pengisian LK hari pertama ketinggalan gitu. Maksud Miss ini adalah selama dari hari pertama sampai dengan hari ini, ya, bagaimana? Apakah ada kendala? Apakah anak-anak merasakan sulit atau bagaimana? Kita proses belajar anak-anak. Ah, ya, bagaimana? Seru. Oh, seru. Ya, kemudian Meta. Oh, oke. Meta menjawab menyenangkan, tapi kadang susah mengembangkan produk Miss. Tapi sudah dibantu oleh semua guru kamu. Iya. Nah, ini pengalaman. Ini termasuk pengalaman belajar. Ya. Untuk anak-anakku masih masa remaja, ya, betul sekali. Kita baru memulainya. Tentu saja nggak langsung bisa gitu ya, tapi ada tahapan belajarnya. Ada kendalanya yang dihadapi. Nah, ini dimasukkan dalam pengalaman belajar. Untuk awalnya gimana? Apakah langsung bisa menghasilkan produk? Tentu saja tidak. Ya, namanya tahap belajar, ini termasuk pengalaman belajar. Nah, di dalam pengalaman belajar, pengalaman apa yang anak-anakku peroleh? Dari awal hari pertama sampai ada guru tamu, apakah menambah wawasan, ataukah ada hal yang belum diketahui sekarang anak-anakku menjadi tahu? Ya, ataukah dari awal itu oh saya tidak tahu ternyata ada ekoenzim. Saya tidak tahu ternyata ekoenzim itu merupakan cairan sejuta manfaat. Saya baru tahu kalau ternyata sampah organik yang berupa sayuran dan juga buah-buahan itu ternyata bisa menjadi bahan yang berguna karena adanya proses fermentasi. Nah, ini bisa menjadi pengalaman belajar. Nah, dari guru tamu teknik lingkungan, juga anak-anak bisa jadikan pengalaman belajar. Apa yang anak-anakku dapatkan? Informasi yang ter-up-to-date, yang terbaru, yang sebelumnya saya belum tahu, ternyata teknik lingkungan, ya, ternyata permasalahan lingkungan dapat diatasi, ternyata banyak sekali ide-ide yang bisa saya terima, yang saya bisa peroleh dari guru tamu. Itu misalkan contoh. Ini bisa anak-anakku tuliskan di pengalaman belajar. Ya. Oh, ternyata saya baru tahu bagaimana cara menjernihkan air. Ada alat penjernih air dengan menggunakan apa? Itu sempat disampaikan oleh guru tamu. Itu bisa dijadikan pengalaman belajar. Oke, bisa dipahami? Bisa diulangi? Iya, baik. Sebentar. Oke. Ya, ini ada di room chat. Refleksi. Miss, ini refleksi kegiatan selama minggu tematik. Iya, Erika, benar sekali. Baik, Miss ini ulangi. Di sini ketikkan saja ya. Untuk pengalaman belajar. Contoh. Adapun pengalaman belajar.
Misal yang pertama, memperoleh informasi mengenai pengolahan limbah rumah tangga. Ini contoh. Apalagi memperoleh cara membuat jernih. Apalagi memperoleh informasi mengenai tahapan-tahapan membuat ekoenzim. Nah, di sini udah mengerjakan nih. Ya, anak-anak tuliskan pengalaman belajarmu. Ya, itu contoh ya anak-anak. Ya, sesuaikan dengan pengalaman yang anak-anakku dapatkan. Bisa dipahami? Untuk tahap yang kelima, refleksi kegiatan, merefleksi kegiatan selama minggu tematik dari hari pertama sampai dengan hari yang terakhir nanti. Ya, hari yang kelima. Paham mengenai refleksi? Bisa? Halo? Paham, Miss. Thank you, Meta. Miss, Meta. Ya. bisa saya lihat contohnya, Miss? Contohnya? Contoh yang tadi, Miss. Oke. Iya. Sudah? Kalau yang karakter gimana sih, Miss? Wow, sudah sampai karakter. Mantap nih, pengembangan karakter. Ya. Baik, untuk pengembangan karakter. Di awal pembelajaran, di hari pertama, apa yang anak-anakku lakukan untuk mengisi lembar kerja? Di sini tanya dulu nih. Tahap pertama tentang apa? Masih ingat? Halo? Masih ingat? Coba dilihat. Oh, nih, Nima menjawab. Identifikasi masalah. Thank you, Nima. Nah, karena anak-anakku belajar untuk mengidentifikasi masalah melalui pengamatan lingkungan di sekitar atau dengan melihat fenomena-fenomena dari tayangan-tayangan yang sudah disampaikan. Ya, ada fenomena-fenomena tentang pencemaran lingkungan. Nah, anak-anakku mengembangkan karakternya ini menjadi cakap di dalam mengatasi permasalahan. Karena dari permasalahan tersebut, anak-anakku bisa mengembangkan ide kreatif untuk mencari solusi. Selain itu, anak-anak juga belajar menganalisis permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Ya, jadi cakap mengatasi permasalahan. Kemudian, anak-anak juga mandiri, menjadi mandiri ya, kemudian bertanggung jawab dalam hal apa? Yang pertama, hal yang sederhana saja, ya, menyelesaikan lembar kerja tepat waktu. Nah, itu menunjukkan karakter bertanggung jawab. Ya, sudah bisa dipahami. Nah, selain itu apa? Bisa dipahami, bisa temukan untuk pengembangan karakternya. Nah, saat tadi Miss Foni menyampaikan materi tentang ekoenzim, Miss Foni sempat menyampaikan, ayo anak-anak boleh bertanya
di room chat, silahkan. Kemudian Miss Oh, Wanda, Miss, ya gimana? boleh jelasin lagi nggak pengembangan karakternya, Miss? Saya masih agak bingung. Oke, sebentar. Kemudian Miss Wanda menyampaikan, oh banyak nih pertanyaan di room chat. Berarti karena adanya banyak pertanyaan itu, maka anak-anak bisa mengembangkan karakter bersifat lebih kritis. Ya. Jadi pengembangan karakternya anak-anak menjadi lebih kritis. Oke, di sini ketikkan di sini contohnya ya. Contoh pengembangan karakter. Selama kegiatan pembelajaran tematik pengembangan karakter. Satu. Nah, Miss ini mau tanya dulu. Apakah anak-anak menggunakan jaringan internet untuk mencari informasi? Enggak, Miss. Diva, menurut Diva aja. Oke. Hana iya. Meta iya. Nah, berarti itu sudah menggunakan teknologi. Salah satunya ya. Jadi cakap teknologi. Kemudian tadi sudah disampaikan apa mampu menganalisis permasalahan. Ya, selain itu apalagi berpengetahuan lebih kritis. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, jadi lebih kritis lagi. Yap, ada lagi? Kemudian cakap teknologi sudah mampu menganalisis permasalahan, berpengetahuan, cakap pengetahuan, berpikir lebih kritis, Ya, ada lagi? Nah, misalnya mau bertanya nih, baik, untuk menyelesaikan masalah apa yang anak-anakku kembangkan? Solusi, Miss. Solusi. Jadi dari solusi itu berarti ada ide kreatif kan? Jadi anak-anakku lebih kreatif. Sebentar. Ya. Lebih kreatif dan inovatif. Ini sudah terjawab. Ada lagi? Silakan anak-anakku, apakah yang menjadi pengembangan karakter? Oh, Meta mampu menemukan solusi. Ya. Tuh, tadi sudah dijawab secara lisan juga. Ada lagi? Masih banyak ya? Masih banyak anak-anak. Nah, nih misalnya ambil contoh lagi nih. Saya di awal hari pertama saya menemukan solusi ini. Oh, saya ingin mengembangkan lagi. Oh, saya mau mencoba-coba lagi. Oh, saya mau lihat informasi dari internet. Oh, saya mau melihat lebih lagi di lingkungan sekitar. Saya lebih menggali informasi lagi dari banyak membaca buku.
Itu kira-kira apa ya pengembangan karakternya? Kira-kira apa yang seperti itu? Jadi mencari, dan mencari lagi, menggali lagi. Kira-kira apa ya, Nak? Tidak mudah putus asa. Tekun. Nah, itu. Mau tahu kata Atara. Ya, oke. Selalu ingin tahu. Tetapi ini ingin tahunya tuh dalam hal yang positif ya. Oke ya. Jadi selalu ingin tahu, tidak mudah putus asa ya. Selalu ingin menemukan inovasi terbaru. Oke, sudah bisa dipahami? Kita sudah menyelesaikan loh untuk tahap yang kelima. Ada pengalaman belajar, ada pengembangan karakter. Ada pertanyaan anak-anak? Oh, sorry. Tidak, Miss. Tidak. Oke, thank you, Meta. Suara Miss ini kecil ya? Wilson, halo? Wilson ngetik di room chat suara Miss ini kecil. Anak-anak terdengar suara Miss ini? Bisa terdengar? Terdengar, Miss. Baik, terima kasih. Anak-anak silahkan lanjutkan untuk menyelesaikannya ya. Kita sudah menyelesaikan, Miss ini sudah menjelaskan untuk tahap yang keempat dan tahap yang kelima. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11, Miss ini harus akhiri. Dan kalau anak-anakku belum menyelesaikan untuk hari ini, nanti bisa dilanjutkan lagi ya. Dan disiapkan untuk pertemuan besok kita akan presentasi. Anak-anakku akan presentasikan lembaran kerja dari tahap 1 sampai dengan tahap yang kelima. Oke ya, anak-anak siap ya? Siap ya? Oke, jangan takut salah ya. Kita sama-sama belajar ya. Baik anak-anak, Miss Yani akhiri untuk hari ini ya. Anak-anak tetap menjaga kesehatan, tetap semangat. Kita bertemu lagi di Zoom, ID Zoom yang ini pada hari Jumat besok tanggal 5 November 2021. Ingat menggunakan seragam kotak-kotak rompi. Kegiatan dimulai pada pukul 7.30 sampai pukul 11 ya. Baik, kita akan tutup dengan doa. Miss Yani serahkan kepada Mr. Ronald untuk berdoa. Silahkan Mr. Ronald. Halo, bisa dengar suara saya, Miss? Iya, bisa Mister. Oke, baik. Mari anak-anak yang Mister kasih, kita doa, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Percayalah tatkala kalian buntu atau kurang ide, Tuhan mampu memberikannya ya. Jadi berserah saja. Ya, Mister percaya ini adalah awal untuk kalian menjadi orang besar kelak ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami berdoa buat anak didik kami, Tuhan. Banyak hal yang kami nilai dari pernyataan mereka. Ada mereka yang masih mungkin bingung, ada yang sudah bagus, ada yang juga masih mencari-cari. Banyak hal yang mereka sedang alami, Tuhan. Tapi kami percaya buat mereka yang punya kerinduan untuk menggali lebih dalam lagi melalui kegiatan tematik ini, Tuhan yang menolong mereka. Berkati mereka Tuhan dengan ide-ide yang cemerlang agar mereka dapat menghasilkan produk yang baik untuk menjawab setiap masalah pencemaran lingkungan. Berkati juga guru-guru yang mendampingi orang tua mereka, dan kami akan akhiri pertemuan hari ini. Pertemukan kami besok dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Mr. Ronald, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa ya untuk besok ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.